Berapa orang yang lu bunuh hari ini? Yang orang jangan jadiin candaan. Dan seberapa banyak pun penjahat yang kamu bunuh atau kamu tangkap, itu tidak akan pernah menghidupkan lagi orang tua kamu. Bapak mau saya bohong? Kamu masih sholat. Apa urusannya tulisan saya sama sholat? Kamu nggak akan objektif mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Orang-orang mau lu busuk pemboman itu karena nggak mau berhadapan dengan aparat. Lu nggak berasa aneh. Satu-satunya pintu masuk dijaga oleh orang ini. Jangan jadikan nafsu sebagai dasar untuk melakukan hal yang benar. Karena itu nantinya hanya akan menjadi sebuah pembenaran. Alif dan Mim gak boleh di posisi berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Rizal dengan NIM 23040450014, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Denpasar. Dalam video kali ini, saya akan menganalisis film yang berjudul Alif Lam Mim. Film Alif Lam Mim disutradarai oleh Engul Umbara dan dirilis pada tanggal 5 Oktober 2015 di Indonesia. Dengan meninjau berbagai konsep sosiologi seperti interaksi sosial, proses sosialisasi, perubahan sikap, hingga harga diri. Film ini menggambarkan sebuah dunia di mana kendali negara dan tekanan masyarakat mempengaruhi setiap aspek kehidupannya yang pada akhirnya membentuk bagaimana karakter-karakternya berinteraksi dan berpikir. Kita akan melihat bagaimana konsep sosiologi diterapkan melalui tokoh-tokoh utama dan bagaimana mereka berjuang mempertahankan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah interaksi sosial. Interaksi sosial di film Alif Lam Mim ini sangat jelas tergambarkan, khususnya dalam hubungan antara tokoh utama Alif, Lam, dan Mim dengan orang-orang di sekitarnya. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana individu dan kelompok merespon tekanan sosial, entah melalui kerja satu sama atau konflik. Misalnya, interaksi antara aparat pemerintah dan warga masyarakat yang seringkali bersifat tegang, menunjukkan bahwa ada batas-batas yang memisahkan berbagai kelompok sosial. Tokoh Alif, Lam, dan Mim meskipun sahabat dekat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang cara terbaik menyikapi kekuasaan yang menggunakan. Interaksi sosial dalam film ini menjadi menarik karena mencerminkan ketegangan antara kepatuhan terhadap aturan dan keinginan untuk menegakkan keadilan. Yang kedua, proses sosialisasi. Proses sosialisasi adalah proses yang melibatkan pengenalan nilai-nilai, norma, sikap dalam masyarakat kepada individu. Dalam film ini kita melihat bagaimana karakter Alif, Lam, dan Mim mengalami sosialisasi yang berbeda karena latar belakang dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Lam tentu dalam lingkungan aparat diajarkan untuk loyal kepada negara dan menghormati aturan yang ada. Sementara itu, Alif yang memiliki karakter lebih idealis dibentuk oleh nilai-nilai yang mendorongnya untuk menantang kekuasaan jika dianggap tidak adil. Proses sosialisasi ini berperan besar dalam bentuk identitas, keyakinan, dan sikap masing-masing tokoh. Selain itu, kita juga bisa melihat proses sosialisasi kembali atau realisasi ketika tokoh-tokoh tersebut mulai merangkul nilai-nilai yang telah mereka anut seumur hidup. Yang ketiga adalah perubahan sikap. Perubahan sikap dalam film ini sangat melihat pada karakter Mim, yang pada awalnya memiliki sikap acuh terhadap situasi politik dan keadilan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah ia menyaksikan berbagai ketidakadilan, sikap Mim berubah dari yang pasif menjadi aktif, memperjuangkan hak-hak masyarakat. Berubah sikap ini dipicu oleh pengalaman nyata dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan sikap dapat terjadi ketika seseorang dihadapkan pada kenyataan yang menantang nilai-nilai yang selama ini dipegangnya. Film ini mendapatkan bahwa pengalaman sosial baik dalam bentuk konflik maupun krisis dapat menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk mengubah sikap dan keyakinannya. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan. Kepatuhan adalah konsep yang sangat penting dalam film ini, khususnya dalam bagaimana karakter Lam berusaha menjalankan perintah dari atasan meskipun kadang bertentangan dengan hati nuraninya.
Sebagai anggota aparat yang sejati dan yang setia, Lam menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap perintah negara. Namun, dalam beberapa situasi, kepatuhan ini menjadi dilema ketika nilai yang dipercayai mulai berbenturan dengan perintah yang harus ia patuhi. Film ini memperlihatkan bagaimana kepatuhan dapat bersifat mutlak dalam organisasi tertentu. Namun, di sisi lain, individu juga memiliki batas kepatuhan yang dipengaruhi oleh nilai dan prinsip pribadi. Kepatuhan ini menjadi tema yang krusial dalam film karena menggambarkan tekanan psikologis yang dialami seseorang ketika memilih antara loyalitas dan prinsip pribadi. Selanjutnya adalah konformitas dan pengaruh minoritas. Film Alif Lam Mim juga menampilkan konformitas dan pengaruh minoritas dalam berbagai lapisan masyarakat. Konformitas terlihat pada sebagian besar masyarakat yang mematuhi aturan ketat pemerintah tanpa banyak bertanya untuk menghindari masalah atau sanksi. Namun di sisi lain kita juga melihat kelompok kecil yang menolak untuk mengikuti arus dan memilih untuk melawan ketidakadilan. Pengaruh moralitas ini meskipun kecil berhasil menginspirasi individu tertentu, termasuk karakter utama untuk mempertanyakan keadaan sekitar dan melawan ketindasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh minoritas dapat memicu perubahan dalam masyarakat, terutama ketika kelompok tersebut memiliki keyakinan yang kuat dan mampu bertahan di bawah tekanan. Adapun poin selanjutnya adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok dalam film ini sangat jelas terlihat dalam hubungan antara Alif, Lam, dan Mim sebagai trio sahabat. Di satu sisi mereka bekerja sama dalam saling mendukung, namun di sisi lain mereka juga sering mengalami konflik karena perbedaan pandangan. Ketika menghadapi situasi genting, mereka tetap bersatu dan menunjukkan solidaritas yang tinggi. Namun ketegangan tetap ada karena perbedaan cara pandang terhadap sistem dan keadilan. Misalnya, Lam yang cenderung patuh sering bertentangan dengan Alif yang lebih kritis terhadap pemerintah. Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam kelompok perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan justru dapat memperkuat hubungan ketika masing-masing individu menghadapi sudut pandang satu sama lain. Oke, selanjutnya kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan di dalam kelompok Alif, Lam, dan Mim lebih banyak dipegang oleh Alif yang seringkali menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Karakter Alif menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan yang sulit, dan ia seringkali menjadi motivator bagi teman-teman untuk melawan penindasan yang ada. Kepemimpinan Alif ini penting dalam menjaga persatuan kelompok mereka, terutama mereka ketika mereka harus menghadapi tantangan berat dari pihak yang berkuasa. Meskipun terkadang terkesan idealis, Alif mampu memimpin dengan prinsip yang kuat dan mendapatkan kepercayaan diri dari sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam sebuah kelompok seringkali dibentuk bukannya hanya oleh posisi atau pemerintah, tapi juga oleh keteladanan dan keberanian. Kemudian identitas diri dan konsep diri. Identitas diri dalam film ini dieksplorasi melalui perjuangan tokoh utama untuk memahami sikap siapa mereka di tengah situasi yang penuh tekanan. Tokoh Lam yang sejak awal dididik untuk menjadi seorang yang patuh mulai mempertanyakan identitasnya sendiri ketika melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya ia melindungi. Alif di sisi lain mengembangkan identitas yang lebih idealis sebagai seorang yang ingin menegakkan keadilan meskipun harus melawan aturan. Konsep diri setiap tokoh juga berkembang seiring perjalanan mereka menghadapi berbagai konflik. Dengan demikian, film ini menunjukkan bahwa identitas dan konsep diri seringkali dibentuk melalui pengalaman sosial dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh individu. Yang terakhir adalah harga diri. Harga diri menjadi tema penting dalam karakteristik tokoh utama. Misalnya, harga diri Alif sangat terkait dengan nilai keadilan yang ia anut. Ketika ia merasa nilai-nilai tersebut terancam atau tidak dihargai, harga dirinya pun ikut terpengaruh, mendorongnya untuk mengambil tindakan yang berani. Harga diri ini juga terlihat pada Mim yang pada awalnya tidak begitu peduli, namun akhirnya menemukan hal-hal yang ia anggap bernilai dan layak diperjuangkan.
harga diri yang sehat dan kuat membantu mereka untuk tetap teguh menghadapi tantangan dan berani mengambil risiko untuk membela prinsip yang diyakini. Baiklah, jadi itulah analisis sosiologi dari film Alif Lam Mim yang mencakup interaksi sosial, proses sosialisasi, perubahan sikap, hingga harga diri. Film ini mengajarkan kita tentang pentingnya pemahaman terhadap diri sendiri dan bagaimana interaksi dengan lingkungan, khususnya dalam situasi penuh tekanan. Di dunia nyata, kita juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan prinsip dan nilai-nilai di tengah tekanan sosial. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga analisis ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru. Tampilan dunia ini bergerak 3 dimensi. Lihat satu titik dari berbagai sudut pandang. Udah waktunya lu lepas kacamata kuda lu. We control